Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tewasnya burung pipit yang membuang kotoran sembarangan. Kabar kesucian hati Syekh Abdul Qodir dan kemuliaan budi pekertinya telah membahana menggetarkan seluruh isi jagat raya. Bukan cuma manusia yang mengaguminya, namun di dunia satwa pun nama beliau sangat dihormati dan disegani. Namun tampaknya ada pro kontra di kalangan bangsa hewan itu, ada yang langsung percaya, namun ada yang masih ragu-ragu, mereka tidak yakin ada manusia yang bisa mewarisi ilmunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana yang dilegendakan oleh semua bangsa hewan, maka seekor burung pipit yang merasa penasaran mendaftarkan diri sebagai sukarelawan, untuk memata-matai beliau sekaligus ingin menjajal dan membuktikan kebenaran cerita yang selalu didengung-dengungkan di sana-sini. Maka segeralah dia terbang menuju tempat kediaman Syekh Abdul Qodir Al-Jilani, yang saat itu sedang mengambil air wudhu. Setelah memperhatikan sejenak dan merasa aman untuk bertindak, maka segera dia buang kotorannya dan diarahkan tepat ke arah kepala beliau. Namun hanya mengenai baju beliau, karena terkejut maka beliau menengadahkan kepalanya ke atas, dan tiba-tiba saja burung pipit itu terjatuh dan tewas seketika. Beliau segera menghampiri bangkai burung pipit itu, kemudian mengelusnya sambil membaca bismillah. Dan atas izin dan kehendak ilahi, bangkai itu kembali hidup dan langsung terbang sejauh-jauhnya, untuk melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya kepada bangsanya. Sementara itu beliau segera mencuci bajunya yang terkena kotoran burung itu lalu menjemurnya. Dan setelah kering disedekahkannya sebagai kafarot atas musibah yang baru saja menimpa salah satu makhluk Allah. Tulang ayam hidup kembali. Dikisahkan dalam Al-Lujainid Dani bab 6 bagian ketiga, bahwa ada seorang ibu membawa seorang putranya yang baru menginjak usia remaja ke hadapan Syekh Abdul Qodir. Dengan tujuan silaturahim dan menitipkan putra kesayangannya kepada beliau agar dididik dengan berbagai macam ilmu agama, sehingga bisa mewarisi sebagian karomah dan kehebatan beliau yang sudah kesohor itu. Setelah beberapa bulan kemudian si ibu merasakan kangen yang teramat sangat pada putra tunggal kesayangannya itu. Maka segeralah dia mempersiapkan perbekalan secukupnya untuk mengunjungi anaknya. Di hatinya sudah terbayang wajah manis anaknya, atau anaknya mungkin sudah mencapai tingkat kepandaian yang didambakannya. Namun begitu sampai di sana, betapa kecewa dan sakit hatinya sang ibu melihat anaknya kurus kering dan wajahnya pucat pasi sedang makan sepotong roti bakar murahan tanpa menu lainnya. Karena tidak tega melihat kondisi si anak, maka ditubruknya si anak dan dipeluknya erat-erat sambil meratap pilu. "Oh anakku sayang, kasihan sekali di kau. Bagaimana mungkin Syekh Abdul Qodir yang tersohor murah hati dan dermawan begitu tega menyiksamu dan memperlakukanmu seperti ini? Mengapa dia sampai hati menjadikanmu seperti seorang gembel? Pokoknya aku tidak terima perlakuan ini. Biar kulabarak dia." Sambil terus mengomel si ibu langsung menemui Syekh Abdul Qodir, yang saat itu ternyata baru saja makan dengan ayam dan tulang belulangnya masih berserakan di depan beliau. Karuan saja si ibu berteriak penuh emosi. "Hai Syekh Abdul Qodir, sebenarnya Anda itu guru macam apa? Kok enak-enakan makan lezat sedangkan muridnya disuruh makan roti murahan? Inikah pelajaran budi pekertimu, yang katanya luhur setinggi langit itu, tapi nyatanya tega menerlantarkan muridnya?" Mendengar omelan si ibu wali murid, beliau hanya tersenyum, sambil membereskan tulang belulang ayam di depannya lalu berkata, "Hai ayam bangkitlah, dengan izin Allah, yang berkehendak membangkitkan tulang belulang yang telah hancur lebur dari kuburnya kelak di hari kebangkitan. Kehendak Allah pun terjadilah, maka tiba-tiba tulang belulang itu menjelma menjadi seekor ayam betina. Tapi mampu berkokok nyaring memekakkan telinga. Yang keluar dari si ayam bukan sembarangan kukuruyuk, tapi justeru kalimat tauhid,
dan pengakuan bahwa Syekh Abdul Qadir adalah wali kekasih Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliullah. Kemudian beliau berkata kepada si ibu tadi, "Ibu wali murid yang terhormat, bukankah kau ingin anakmu bisa seperti ini? Maka jangan kau ikut campur tentang pola pendidikan yang kuterapkan, apalagi soal jenis makanan yang kuberikan kepada anakmu. Jika kelak dia sudah bisa mewarisi ilmuku ini, tentu dia boleh makan enak." Betapa si ibu hanya tertunduk malu, menyesal dan menangis, tanpa bisa berkata-kata apa lagi, sebab telah berbicara kasar dan marah-marah kepada As-Syekh, hanya lantaran emosi dan terlalu sayang dan membela anaknya. Akhirnya si ibu tadi hanya bisa minta maaf, dan menyerahkan segala urusan si anak menurut kebijakan As-Syekh, dan dia berjanji tidak ingin campur tangan lagi soal anaknya. 4. Tewasnya Raja Wali Pengacau. Masih ingat kisah tentang tewasnya si burung pipit yang mengotori pakaian Syekh Abdul Qadir? Nah, setelah dia siuman terus terbang menuju bangsanya, dan melaporkan kejadian yang baru saja menimpanya. Maka bertambah banyak yang kawanan burung dan binatang lain yang mengagumi dan takzim kepada beliau. Namun tidak demikian halnya dengan si Raja Wali yang merasa punya bodi dan kemampuan berpuluh kali lipat daripada si burung pipit. Dia makin penasaran dengan cerita itu, maka tanpa minta persetujuan dari kawan-kawannya dia langsung melesat mencari alamat beliau, dengan satu tujuan membuktikan bahwa berita kehebatan As-Syekh hanyalah kabar bohong yang dibesar-besarkan belaka. Pagi itu angin bertiup sepoi-sepoi, dan suasana langit begitu cerah, tiada sepotong mendung pun yang menghalangi sinar hangat sang mentari. Suasana yang kondusif bagi kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung di Madrasah Syekh Abdul Qadir. Saat itu beliau sedang menyampaikan beberapa materi pelajaran, yang berkaitan dengan etika. Namun tiba-tiba dikejutkan oleh suara pekikan seekor burung Raja Wali yang semakin lama semakin keras dan menjadi-jadi. Maka beliau berhenti sejenak dan bergumam, "Wahai angin, mengapa kau hanya membisu? Bisakah kau memberi pelajaran pada si pengacau itu? Kalau perlu pisahkan kepalanya, agar tidak bertingkah lagi." Begitu kata-kata beliau selesai terucap, tiba-tiba terdengar bunyi gedebuk. Seekor burung Raja Wali raksasa terjatuh di depan madrasah dengan kepala terpisah. Melihat kondisi si pengacau yang mengenaskan itu, beliau langsung turun dari kursinya, lalu memungut kepala Raja Wali itu, dan menempelkannya pada tubuhnya, yang masih menyemburkan darah segar. Sambil membaca bismillah, beliau mengelus-elus bangkai burung Raja Wali itu dan atas izin Allah si Raja Wali itu hidup kembali dan langsung melesat terbang sejauh-jauhnya. Meninggalkan ratusan mata murid beliau, yang terbelalak takjub dan kagum, atas kudroh dan iroda Allah, yang diberikan kepada sang guru, sehingga membuat mereka semakin cinta dan tazim, serta bangga terhadap beliau. Dikisahkan dari Al-Lijainid Dani Bab 6. Tewasnya si hidung belang. Al-Kisah di Tafrihul Khotir bagian 36. Ada seorang gadis yang tinggal di sebuah desa terpencil nan jauh dari keramaian kota Baghdad. Yang sehari-harinya dia bekerja sebagai pencari kayu bakar di hutan yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Meskipun hanya seksok wanita pelosok, namun dia sering mengikuti pengajian Syekh Abdul Qadir. Seperti biasanya, di pagi yang cerah itu dia menuju hutan untuk mencari kayu bakar untuk dijual sebagai sumber kebutuhan pokoknya. Namun tanpa disadarinya kepergiannya, di pagi itu dikuntit oleh seorang pemuda bejat yang sudah lama mencari kesempatan untuk memangsa si gadis. Lantaran dendam membakar hatinya ketika hasratnya untuk menikahi si gadis ditolak mentah-mentah. Maka begitu melihat si gadis keluar rumah sendirian,
Bersoraklah hatinya kegirangan karena sebentar lagi dendamnya akan segera dilampiaskan kepada gadis pujaan, yang telah memaksanya bertepuk sebelah tangan. Sesampai di hutan, seusai mengumpulkan kayu bakar secukupnya, si gadis bermaksud duduk untuk melepaskan lelah di bawah pohon yang cukup rindang. Namun tiba-tiba ada tangan kasar dan kuat menyergapnya dan membungkam mulutnya dari belakang. Si gadis meronta-ronta berusaha melepaskan diri, dan dibebaskan dari cengkeraman si Durjana. Dia merengek meminta dikasihani. Namun sambil tertawa terkekeh si hidung belang itu malah mengejek si gadis. Minta dibebaskan. Hahaha, enak saja. Dengar hai gadis sombong, sudah sejak lama kutunggu saat-saat seperti ini, mana mungkin kau kulepas begitu saja. Coba saja sendiri kalau bisa atau panggil saja Tuhanmu yang katanya Maha Penolong itu. Tapi buat apa? Enggak usah jual mahal lah. Bukankah setiap kau mengunjungi pengajian gurumu yang katanya wali bebat itu kau selalu menginginkan surga? Nah, sebentar lagi kau akan kubawa ke surga itu. Maka bersiaplah terbang ke alam syurgawi bersamaku. Di ambang keputusasaannya itulah si gadis teringat kepada janji sang guru yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang mana beliau akan selalu menolong dan membantu segala kesulitan muridnya, dimanapun dia berada, meski di ujung dunia sekalipun. Maka dengan sisa-sisa tenaga dan suaranya dia merintih memohon bantuan sang guru. Wahai Syekh Abdul Qadir, tolonglah aku. Bukankah Anda berjanji akan menolong muridmu dimanapun dia berada? Saat ini muridmu dalam kesulitan, maka tolonglah wahai Syekh yang agung. Lalu pingsanlah si gadis itu. Saat itu Syekh Abdul Qadir, yang sedang mengambil air wudhu di kediamannya, yang berjarak ratusan kilometer, langsung melemparkan kedua terompahnya ke arah suara rintihan itu. Selang beberapa saat kemudian si gadis siuman dan menjen histeris karena wajahnya terkena kucuran darah segar, dan kepala si Durjana dan tubuhnya yang kaku meninindih dirinya. Namun ternyata dirinya masih terjaga kesuciannya. Karena tak ada sehelai benang pun terlepas dari tubuhnya. Segera dia bersujud syukur karena terbebas dan kejahatan yang teramat nista itu. Dan pagi harinya, dia berkunjung ke Baghdad untuk mengembalikan kedua terompah sang guru. Karena saat itu banyak pengunjung majelis taklim yang heran, dan bertanya-tanya asal-usul ceritanya terompah Syekh bisa sampai ke tangan si gadis. Maka si gadis mengisahkan peristiwa memalukan yang nyaris menimpanya. Sehingga semua murid beliau semakin tazim dan bangga serta semakin yakin terhadap segala komitmen sang guru. Orang yang kerasukan langsung sembuh. Ada seorang pria setengah umur yang baru tiba dari kota Asfihan, Iran. Dia tampak murung dan putus asa. Sebab perbekalannya sudah menipis, namun apa yang dia inginkan belum tercapai atau dapat dibilang malah gagal total. Maka dengan sedikit harapan yang tersisa dia memberanikan diri mencurahkan isi hatinya kepada Syekh Abdul Qadir. Tentang penyakit pembantunya yang sering kerasukan dan mengamuk serta merusak apa saja yang ditemukannya. Sementara sudah puluhan dukun dan satu orang pintar dia kunjungi serta menghabiskan biaya tidak sedikit. Tapi hasilnya nihil bahkan semakin parah dan membahayakan. Setelah si lelaki itu puas mencurahkan segala isi hati dan semua kesulitannya, maka As-Syekh berkata, "Kau tidak perlu khawatir saudaraku. Kesulitanmu akan segera berakhir. Ketahuilah bahwa pembantumu itu dirasuki oleh jin jabat dari lembah Sarondip yang bernama Honis. Sekarang pulanglah. Dan sewaktu-waktu pembantumu itu kumat, maka katakan kepadanya, 'Hai Honis,
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkata padamu, agar kau jangan coba-coba datang untuk mengganggu pembantuku. Sebab kalau kau nekat pasti binasa. Beberapa tahun kemudian, si lelaki itu kembali mengunjungi As-Syekh dan menceritakan bahwa sepulang dari Baghdad beberapa tahun lalu, pembantunya pernah kesurupan sekali lagi, maka langsung dia berteriak seperti yang dianjurkan oleh As-Syekh. Maka dia siuman dan sembuh total seketika, dan sampai sekarang tidak pernah terganggu ingatannya kembali. Sementara itu dikisahkan bahwa kota Baghdad, selama beliau hidup dan menetap di sana, selalu aman dari gejala orang kesurupan. Namun setelah beliau meninggal gejala itu kambuh lagi seperti daerah lainnya di bumi ini. Takluknya si Raja Jin. Suatu hari ada seorang kiai di Baghdad memimpin para santrinya berziarah ke suatu pemakaman. Dan di tengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh munculnya seekor ular hitam yang hendak memotong jalan. Karena khawatir akan memagut rombongannya, segera dipukul ular itu dengan tongkatnya hingga tewas. Tapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh angin topan disertai gumpalan asap hitam pekat menyambar si kiai tadi. Hingga semua santrinya kalang kabut. Namun beberapa saat kemudian dia sudah berada di tempat semula. Tapi dengan penampilan berbeda dari semula. Dia berubah dengan mengenakan jubah dan mahkota, yang berkilauan. Sehingga menambah rombongannya kian penasaran, dan bertanya-tanya gerangan apa yang baru saja terjadi. Kemudian si kiai tadi menceritakan bahwa sesaat setelah dia membunuh ular itu, mendadak diseret paksa ke alam jin di dasar lautan, lalu dijebloskan ke dalam penjara untuk menunggu putusan pengadilan. Pagi itu persidangan negara kerajaan jin segera dibuka. Sang raja turun tangan sendiri sebagai jaksa penuntut umum, yang segera memulai mencecar pertanyaan bertubi-tubi kepada sang kiai. Raja Jin, hai Pak Kiai, bukankah kau tokoh dihormati dan seorang yang dikenal bermurah hati, tapi kenapa kamu tega melakukan penganiayaan yang berakibat kematian putera mahkotaku? Apa kesalahannya sehingga kau begitu kejam terhadapnya? Maka dengan ini ku minta majelis hakim memberikan hukuman yang seberat-beratnya, yakni hukuman mati kepada kiai ini. Si kiai, saya tidak mengerti dengan pembicaraan Anda. Saya tidak pernah menganiaya orang apalagi sampai membunuhnya. Semua tuduhan itu fitnah dan tidak ada bukti sama sekali. Maka dengan tegas saya menolak segala tuduhan itu. Raja Jin, pengawal, datangkan para saksi dan suruh mereka ke sini. Ternyata ada puluhan orang yang menyatakan melihat dengan mata kepalanya sendiri atas kejadian pembunuhan itu. Namun si kiai masih tetap ngotot bahwa dia tidak merasa menganiaya orang hingga mati. Sehingga membuat sang raja sangat marah dan berkata-kata kasar. Raja Jin, hei, kiai goblok, coba buka matamu lebar-lebar, lihatlah mayat di depanmu itu, kepalanya retak dan nyaris terbelah dua bersimbah darah, itu semua karena ulahmu. Coba lihat tongkatmu masih basah oleh darah bukan? Si kiai, oh tongkat ini, memang berdarah tapi hanya untuk memukul kepala ular di pinggir jalan tadi. Raja Jin, dasar goblok, dengar baik-baik, bahwa ular itu adalah putra mahkota yang sedang menyamar mencari pengalaman hidup. Berangsur-angsur tubuh yang terbujur kaku itu berubah menjadi seekor ular hitam. Sehingga hati si kiai bergidik dan tidak bisa membantah lagi. Maka dia hanya pasrah saat hakim memutuskan hukuman mati untuknya. Saat golok sang raja, yang bertindak sebagai algojo hampir menebas leher si kiai.
Si kiai hanya memejamkan mata sambil mendesah, "Wahai guruku, Syekh Abdul Qadir. Tolong selamatkan aku." Tiba-tiba ada sinar putih berkelebat menahan ayunan golok sang algojo dan terdengar suara menggema. "Hai Raja Jin, kalau sampai kau berani membunuhnya, apa kau berani mempertanggungjawabkannya kepada Syekh Abdul Qadir? Bukankah dia tidak mengetahui kalau ular itu anakmu?" Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir disebutkan, maka tangan algojo gemetar dan dia jatuh tertunduk lesu dan berkata tertaha, "Pak Hakim, bebaskan dia dari segala hukuman. Aku sudah bisa menerima musibah ini, dan perlakukan terdakwa sebagai tamu kehormatan." Sambil menutup ceritanya, si kiai menuturkan bahwa sebagai bukti ampunan dari segala tuntutan, maka sang raja berkenan menganugerahinya sebuah jubah dan mahkota kebesaran kerajaan Jin, serta menjadikannya imam sholat janazah sang putra mahkota kerajaan Jin. Kematian pembantu yang Su'ul Adab. Dalam kitab Al-Lujainid Dani, bagian ke-6 poin ke-7, disebutkan bahwa suatu hari Syekh Abdul Qadir kedatangan 3 orang ulama dari kota Jilan, daerah kelahiran beliau. Setelah mereka beramah tamah beberapa saat, muncullah seorang pembantu membawa hidangan dan minuman. Tapi betapa terkejutnya hati para tamu, ketika melihat ketidaksopanan si pembantu. Sebab dia berjalan dengan tegap, tanpa sedikitpun menunduk hormat kepada guru dan para tamunya. Kemudian hidangannya pun ditaruh di depan mereka berempat asal-asalan saja. Sehingga tidak memperdulikan bahwa mulut periuk minumannya tidak menghadap kiblat. Kemudian dia membalik punggungnya membelakangi mereka berempat dan hendak beranjak pergi. Saat itulah ketiga tamu as-Syekh menampakkan rasa kecewanya. Dan ada senyum sinis di bibir mereka, yang seolah-olah ingin mencemooh Syekh Abdul Qadir. Dan meragukan kemampuan beliau dalam mendidik para murid dan pembantunya. Saat itu beliau hanya menatap rona muka ketiga tamunya, yang semula ceria menjadi sinis akibat ulah si pembantu itu. Kemudian secara bergantian beliau tatap si pembantu dan hidangan yang tersaji. Tiba-tiba keadilan Allah berlaku di sini. Si pembantu itu terjerembab jatuh dan tewas seketika. Sementara periuknya terbang dan berputar-putar, mengelilingi majelis. Lalu mendarat tepat di hadapan para tamu dan menghadap kiblat. Iktibar 1. Peristiwa tewasnya si pembantu yang tidak sopan di hadapan para tamu setelah ditatap oleh Syekh Abdul Qadir tidak dapat dinilai sebagai suatu bentuk kesewenang-wenangan, tapi harus dilihat dari sisi lain, yakni tatapan beliau hanya bertujuan untuk menegur sekaligus memperingatkan agar si khodim itu merubah sikap di hadapan para tamunya, sehingga tidak menimbulkan suudzon dan prasangka dari para tamunya, yang menganggap beliau tidak becus membimbing para pengikutnya. Namun malaikat maut, yang mengartikan tatapan itu sebagai bentuk ketidakridhoan as-Syekh kepada si pembantu. Yang tentunya Allah juga tidak ridho, terjadinya kemunkaran si pembantu mencemarkan reputasi as-Syekh. Maka tiada alternatif lain bagi si pembantu yang kurang dapat memanfaatkan kedekatannya dengan as-Syekh sebagai kesempatan untuk berintrospeksi diri kecuali hanya kematian. Sebab kematian merupakan satu musibah yang terbesar. Sementara setiap musibah yang menimpa seorang muslim justru akan mengurangi dosa-dosa dari semua kejahatannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, lihat Jawahirul Bukhari 445-1. Setiap musibah yang menimpa seorang muslim, pastilah oleh Allah dijadikan sebagai penebus dosa-dosanya.
Hingga duri yang menusuk kakinya pun merupakan tebusan dosanya. 2. Apabila kematian si pembantu yang su'ul adab itu memang dikehendaki oleh as-syekh, itu pun bukan merupakan suatu kejahatan yang dapat dibuktikan secara syar'i, sebab, untuk mendakwakan kasus pembunuhan harus ditemukan adanya alat bukti. Dan sepanjang sejarah peradilan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa tatapan mata yang tajam, termasuk alat pembunuhan yang sah menurut buku hukum positif. Di samping itu kalau kita pernah menyimak kasus serupa yang dipertontonkan oleh Nabi Khidir alaihissalam di depan Musa alaihissalam, di mana saat itu beliau membunuh seorang bocah yang sedang bermain, kontan saja mengundang protes keras Nabi Musa alaihissalam. Karena menurutnya suatu pembunuhan yang tanpa alasan, jelas merupakan pelanggaran pidana berat dan merupakan suatu kemunkaran berat. Akan tetapi Nabi Khidir alaihissalam hanya tersenyum datar, karena melihat sudut pandang mereka yang memang berbeda. Nabi Musa melihat dengan kacamata syariat dohir, sedangkan sang guru memandangnya dari sudut ilmu marifatnya. Sebelum akhirnya Nabi Khidir memutuskan hubungan dengan Nabi Musa. Namun untuk tidak menambah rasa penasaran Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Khidir berkata, "Kamu, Nabi Musa alaihissalam, memang tidak bakalan sanggup menjadi muridku. Ketahuilah bahwa si bocah tampan dan tampak baik di matamu itu, kelak kalau dewasa akan menjadi orang kafir, yang membahayakan orang Islam dan menyusahkan kedua orang tuanya. Maka setelah kematiannya, insya Allah akan menggantikannya dengan yang solih dan lebih bersih jiwanya dan sayang kepada orang tuanya. Jika demikian halnya kenapa kita mengulangi kesalahan Musa alaihissalam, yang saat itu hanya menilai sikap seseorang dari kacamata subjektifnya? Bukankah kematian si pembantu yang semula adalah budak yang kemudian beliau merdekakan untuk dididik, dan dibimbing agar menjadi orang baik-baik? Namun berdasarkan ilham marifahnya, beliau dapat melihat sisi buruk yang teramat pekat bagi si pembantu itu, dan tidak ada jalan lain untuk meluruskannya. Maka sudah kewajiban beliaulah untuk menghentikan kemunkaran itu meskipun hanya lewat tatapan mata dan niat di hati beliau. Toh cukup bagi Allah untuk menghentikan kemunkaran si pembantu itu dengan turun tangannya si malaikat maut menjemputnya. 3. Dari kasus di atas kemudian disikapi oleh sebagian santri, atau pelaku manakib yang kadang-kadang terlihat berjalan membungkuk-bungkuk, di hadapan sang kiai atau bahkan merangkak dari radius beberapa meter di hadapan sang kiai sebagai refleksi takzim dan tawadu si santri kepada sang guru, kiai. Meskipun sebenarnya sebagai guru yang bijak, dan ikhlas tidak akan terlalu mempermasalahkan bentuk takzim, yang demikian formalnya, namun ada sisi lain, yang lebih penting untuk ditanamkan di hati para santrinya. Bahwa sikap takzim dan tawadu itu merupakan cermin dari keikhlasan hati yang terdalam, yang justru akan terefleksikan di setiap perbuatannya untuk selalu menjunjung tinggi petuah dan nasihat gurunya dalam meneladani kesolihannya sepanjang masa, meskipun si santri sudah berpisah jauh dari tempat gurunya. Sekian dulu dari kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan semoga dari kisah singkat penuh hikmah ini, bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan kecintaan kita kepada para kekasih Allah, terutama kepada kunjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini, dan tunggu video saya selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.